beberapa detik sebelum si Dede akhirnya muncul di live-nya acara TV itu ya, itu deg-degan banget. Dikit-dikit ngecekin DM gimana nih respon orang-orang terhadap bajunya gitu, serius aku sampai ngecekin gitu. Karena kan kalau emang detik jelek kan langsung masuk kan DM-nya pasti bertubi-tubi gitu. Jadi jadi kan kalian mungkin udah banyak lihat kalau aku tuh beberapa kali bikinin baju Lesti untuk penampilannya di panggung maupun di TV. Dan kebetulan aku manggilnya Dede aja ya. Dede itu cocok sama desain-desain aku. Selain itu secara karakter atau ngobrol kita juga nyambung. Jadi Dede itu tipenya kalau dia udah nyaman secara karakter sama suatu orang, dia pasti udah males pindah-pindah gitu kan. Selain itu kebetulannya alhamdulillahnya secara desain tuh cocok. Jadi kayaknya kalau Dede bikin baju tuh dia nggak perlu terlalu bilang mau baju kayak apa gitu, dia hampir 90% tuh nyerahin aja ke aku gitu. Paling kalau mau minta revisi tuh dikit-dikit. Nah makanya waktu itu pas dia kasih tahu aku mau lamaran itu tuh sebenarnya udah nyebut-nyebut seperti akan ada acara tuh di tahun ini dari akhir tahun lalu itu, cuman belum bilang acaranya apa. Nah akhirnya Januari minta ketemu, barulah di situ dia ceritakan kalau dia mau lamaran dan lain-lain gitu. Terus bersedia nggak bikinin baju Dede gitu. Ya udah dengan senang hati dong, karena itu kan sebuah kepercayaan gitu. Untuk modelnya juga nggak terlalu banyak request, cuman dikit deh, sisanya benar-benar hampir 90% tuh dipasrahkan. Itu paling cuman request warnanya kurang lebih mau Kara ini aja ya. Kara ini aja apa sih kalau boleh tahu, Kak Renji lebih detail? Kan sebenarnya kemarin sempat labil, aku biru apa hijau ya kak? Hijau apa biru ya gitu, tapi hijau yang super sangat soft gitu ya. Akhirnya aku ambil tengah-tengah aja yuk, jadi ada shade birunya dikit dan hijaunya dikit, tapi dipadukan oleh satu warna abu-abu gitu. Jadi sebenarnya itu gabungan 3 warna. Jadi kalau disebut warnanya juga susah secara spesifik ya. Jadi pokoknya nuansanya yang mau bilang abu, ada yang bilang netizen bilang abu ya sok, ada yang bilang hijau juga ayo, ada yang bilang biru juga sah aja, karena sebenarnya itu gabungan 3 warna tersebut. Oke. Kalau boleh tahu itu temanya apa sih, Kak Renji, dari baju itu sendiri? Nah kalau tema desain kan sebenarnya aku secara style desain tuh udah punya ciri khas khusus gitu. Biasanya aku mendesain untuk orang itu dilihat dari postur badannya, karakter orangnya gitu, warna kulitnya gitu. Jadi paling untuk cutting aku melihat gimana cara bikin Dede kelihatan tinggi. Terus aku bayangin nanti Dede munculnya gimana pas pertama kali masuk ke ruang acara, gimana biar ada efeknya yang dramatis. Kurang lebih pertimbangannya seperti itu. Paling untuk spesialnya tuh aku buat motif bordiran itu, aku ambil bunga bluebell karena itu cocok dengan momen lamaran dan hubungan antara Dede dan kakak gitu. Dan itu artinya secara jelas udah aku share di Instagram aku, bisa dicek aja. Nah paling itu aja sih yang bikin itu spesial dan beda dari mungkin baju orang lain gitu, karena ada sentuhan yang ada filosofinya di baju itu. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama sih Kak Renji bekerja sama Dede sampai akhirnya membentuk sebuah gaun yang benar-benar super itu gitu? Kalau untuk lamarannya sendiri memang aku ngebahasnya dari Januari gitu, tapi di tengah perjalanan itu kan biasanya Dede nemu referensi, Kak kalau gini bagus nggak, kalau gini bagus nggak gitu. Terus kalau menurut aku bagus, aku bilang bagus. Kalau aku bilang kayaknya kurang deh bagusan gini gitu. Jadi kita komunikasinya tuh selalu 2 arah gitu. Jadi tujuannya apa, biar selain karakter aku juga kelihatan di baju itu gitu, Dedenya juga nyaman dan percaya diri pakai itu. Jadi aku nggak bisa juga terlalu memaksakan enggak harus gini deh gitu. Dan sebaliknya gitu, jadi harus ketemu di tengah-tengah gitu. Karakter Dede juga masuk dalam gaun itu nggak sih Kak Renzi? Kan dia anak yang apa adanya katanya kan, terus polos banget gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya kan emang Dede hampir selalu hari-harinya tuh ataupun penampilan di panggung jarang pakai sesuatu yang heboh ya, gemerlapan, heboh atau terlalu bling-bling gitu, karena emang bukan karakternya. Cuman emang untuk lamaran ini emang Dede sadar bahwa dia harus tampil beda gitu, karena ini acaranya spesial dan insya Allah sekali seumur hidup ya. Terus selain itu kebaya memang identiknya kan dengan payet-payet yang bling-bling gitu, jadi emang nggak bisa juga dibedain dengan nggak bisa juga disamain dengan baju dia hari-hari. Dan Dede juga ngerasa ini aja juga sebenarnya udah heboh dibanding penampilannya hari-hari. Cuman
heboh yang aku buat itu juga warna pahitnya tuh dibuat senada, nggak yang terlalu tabrak warna gitu, biar tetap sesuai dengan karakter, jadi tetap manis gitu, sesuai karakter Dede dan style desain aku. Oke. Berapa kali fitting? Fittingnya itu 3 kali, jadi fitting pertama itu belum dipayet, terus yang kedua udah mulai setengah dipayet, udah 2 kali fitting, sorry, jadinya cuma 2 kali fitting karena fitting pertama juga udah cukup pas di badannya si Dede. Cuma 2 kali. Ketika tahu hasilnya dan pas fitting terakhir, komentar Dede pertama kali itu apa? Ya pokoknya aku selalu nanyakan, Dek seneng gak sama bajunya? Udah Kak, aku udah suka banget gitu, dari pertama juga dia udah suka banget gitu. Jadi pas hari dari fitting pertama kedua nggak ada terlalu banyak minta perubahan sama sekali. Bahkan pas aku bilang, Dek nanti belakangnya aku kasih efek lagi ya sayap gitu, biar nanti dari belakang orang tetap melihatnya dramatis segala macam gitu, karena kan venue-nya tuh gede banget gitu, jadi nggak bisa bajunya tuh terlalu simple, nanti kebanting sendiri sama venue sama dekornya yang udah luar biasa mewah dan heboh gitu. Dan alhamdulillah sih kan deg-degan ya kalau bikin baju buat Dede karena fansnya pasti ekspektasinya tinggi gitu. Jadi alhamdulillah semuanya sih memenuhi ekspektasi para fans-fansnya Leslar. Oke. Berarti berapa lama untuk pembuatannya? Itu dari pertemuannya kan sebenarnya 6 bulan ya, tapi efektif pengerjaan sampai fitting-fitting itu jatuhnya 3 bulan. Itu waktu yang lama nggak sih untuk seorang Karenzi gitu kan? Selama ini kita tahu banget desain kamu gitu kan, sampai sebegitunya gitu, seperti yang tadi kamu bilang beban banget juga gitu kan. Beban sebenarnya, nungguin hari hanya kan kayak lama banget ya, nunggu sampai kemarin akhirnya lewat. Jadi itu nungguinnya sih yang lama. Kalau untuk pekerjaannya sih standar ya, dibilang buru-buru banget juga enggak, karena biasanya Lesti kalau minta baju panggung untuk aku tuh kadang-kadang H-3 baru hubungin, Kak Dede mau ini, butuh baju gini-gini gitu. Tapi kalau untuk baju wedding gini yang penuh pengerjaan tangan pahit gitu tuh nggak bisa terlalu buru-buru, memang biar hasilnya juga maksimal gitu, akunya juga nggak mau. Tadi Karenzi bilang agak sedikit beban juga dengan sorotan netizen ya, otomatis tertuju kepada kamu. Jadi berarti sempat nggak sih ada rasa keraguan gitu loh, bisa dibilah seperti itu, karena kan ini momen spesial. Pasti banget sampai beberapa detik sebelum si Dede akhirnya muncul di live-nya acara TV itu ya, itu deg-degan banget, dikit-dikit ngecekin DM gimana nih respon orang-orang terhadap bajunya gitu, serius aku sampai ngecekin gitu, karena kan kalau emang detik jelek kan langsung masuk kan DM-nya pasti bertubi-tubi gitu. Jadi pas aku cek masuk tung gitu semuanya alhamdulillah positif, jadi di situ baru berasa bebannya terangkat gitu. Jadi lega gitu ya. Jadi lega gitu karena alhamdulillah memenuhi ekspektasi mereka gitu. Sedeg-degan itu kan? Banget, deg-degan banget gitu. Tetap lebih ke keraguannya tuh sebenarnya sih aku tetap utamain kenyamanan Lesti ya, cuman aku pengennya selain Lesti nyaman juga yang ngeliat tuh juga responnya positif dong, sudah pasti dong. Nggak mau juga kita sih bisa aja ngasih klarifikasi yang penting Lesti nyaman, tapi alhamdulillahnya bonus juga kalau ternyata si responnya bagus, positif semuanya ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.